Selamat pagi Bapak Evan, Bapak Antoni, Bu Putri, dan teman-teman yang saya kasihi. Saya juga ingin berterima kasih kepada Bapak Christian yang untuk menjadi guru pembimbing saya. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk hadir menyaksikan presentasi saya. Saya, Caleb Suslim, akan menyampaikan hasil karya saya yang berjudul Pekerjaan sebagai YouTuber sebagai sumber penghasilan di Indonesia. Sebanyak 75% anak-anak ingin menjadi YouTuber. Ini berbeda dengan beberapa dekade lalu, di mana anak-anak ingin menjadi sebuah astronot atau musisi. Saat ini, mereka ingin menjadi YouTuber. Masuk akal mengapa mereka ingin menjadi pembuat konten. Mereka menonton YouTuber favorit mereka, bersenang-senang tidak seperti pekerjaan membosankan yang normal. Banyak orang tua meremehkan cita-cita ini karena dianggap tidak penting atau tidak memiliki masa depan. Akan tetapi, bagaimana jika YouTuber justru lebih fleksibel? Bagaimana menjadi YouTuber sebagai karier dapat menjadi sumber penghasilan seseorang? Banyak orang biasanya mengabaikan kemungkinan YouTube sebagai sumber uang. Saya memilih topik ini karena banyak orang meremehkan ini, meskipun sebenarnya ini adalah pekerjaan yang cukup layak. Dan banyak orang belum mengetahui tentang peluang menjadi YouTuber. Khususnya di Indonesia yang upah minimumnya sekitar 3 juta rupiah per bulan, YouTube bisa menghasilkan uang jauh lebih dari itu. Kesalahpahaman yang menganggap pembuatan konten di YouTube hanya sekedar hobi, bermula dari tidak adanya keinginan untuk mencari uang. Penelitian ini menguraikan kewirausahaan dari P5, dan ini akan menunjukkan bagaimana YouTube sebenarnya bisa menjadi sebuah usaha. Karya email ini juga bertujuan untuk mengetahui peluang bisnis menjadi YouTuber. Dalam karya email ini, saya akan mendefinisikan 3 variabel yang saya akan bahas, yaitu konten, kreasi konten, dan YouTube. Konten adalah informasi yang disajikan dalam bentuk video, di mana pesan yang ingin disampaikan ini diunggah oleh YouTuber ke dalam YouTube. Konten bisa merupakan tulisan, gambar, video, podcast, dan lain-lain, asalkan menyampaikan ide yang kreatif. Sekarang saya akan mendefinisikan creator content. Creator content atau content creator adalah orang yang berfokus kepada pembuatan konten di sebuah platform. Mereka memiliki keterampilan seperti menghasilkan konten yang menarik untuk audiens mereka. Pada dasarnya, content creator harus melakukan banyak hal untuk membuat konten yang berkualitas, seperti merencanakan tema, menulis, atau mengedit. Untuk variabel terakhir, YouTube adalah situs yang untuk orang-orang yang ingin mencari informasi video dan menontonnya langsung. Selain itu, kita dapat mengunggah atau mengupload video ke YouTube dan menyebarkannya ke seluruh dunia. Surat kabar, radio, dan bisnis televisi semakin tidak relevan karena munculnya YouTube. Ini karena semua orang bebas untuk mengupload video mereka sendiri. Tujuan utama YouTube adalah menjadi tempat bagi setiap orang untuk membagikan ide kreatif mereka kepada orang lain. Saya memiliki hipotesis bahwa kreasi konten di YouTube adalah sumber penghasilan yang layak di dunia kerja. Dengan adanya sistem monetisasi di YouTube dapat memberikan pembagian kepada pembuatan konten dalam pendapatan dari iklan. Persyaratan untuk mengikuti program ini adalah 1.000 subscribers dan 4.000 jam waktu tonton. Ada juga cara eksternal untuk mendapatkan uang dari YouTube, seperti sponsorship, menjual barang, atau menjual membership. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terhadap 2 YouTuber berpengalaman. Narasumber pertama adalah YouTuber seorang Australia yang dengan 1,2 juta subscribers. Dia berusia 19 tahun dan bekerja penuh sebagai YouTuber. Beliau merasa bahwa membuat konten di YouTube menyenangkan sejak kecil. Seiring bertambahnya usia, dia menyadari bahwa dia bisa melakukannya sambil dibayar. Dia telah menghasilkan beberapa ratus ribu dolar dari YouTube dan bahkan bisa mengambil istirahat berbulan-bulan. Menurut beliau, YouTube sebagai pekerjaan itu stabil. Asalkan mereka mahir dalam YouTube, dia selalu bisa beradaptasi dengan situasi. Dengan keterampilan seperti mengedit, pengetahuan tentang algoritma YouTube, dan menarik perhatian pemirsa, membuat YouTube video bisa menjadikan pekerjaan yang mudah. Beliau juga mengatakan dia sering mengalami kelelahan dan bisa tidak mengupload video selama berbulan-bulan. Sebagai YouTuber berpengalaman, dia menyarankan calon-calon YouTuber untuk trend check, sebuah metode di mana mengikuti tren. Dia juga berpesan agar mereka selalu bersenang-senang saat melakukan YouTube. Narasumber kedua adalah seorang YouTuber dengan lebih dari 200.000 pengikut. Dia melihat YouTube sebagai hobi dan berkonsentrasi kepada urusan pribadi. Beliau mengatakan bahwa ketika pertama kali memulai YouTube, dia merasa membuat video itu menyenangkan. Saat YouTube mulai menjadi pekerjaannya, dia mulai semakin tidak menikmati melakukannya. Beliau berkata bahwa dia menghasilkan sekitar 2.000 hingga 6.000 dolar sebulan tergantung bulannya. Yang mengatakan YouTube sebagai pekerjaan itu sulit tergantung pada jenis kontennya.
YouTuber besar seperti MrBeast menghabiskan banyak uang untuk kualitas produksinya, sedangkan YouTuber gaming seperti PewDiePie atau Markiplier menghabiskan lebih sedikit waktu untuk setiap video. Menurut beliau, keterampilan seperti mengedit dan pengetahuan tentang YouTube juga penting untuk menjadi seorang YouTuber. Dia mengatakan bahwa ia selalu mengalami kelelahan juga dan terkadang tidak mengupload selama berhari-hari. Sebagai YouTuber berpengalaman, dia berpesan kepada para calon YouTuber untuk tidak pernah menyerah. Dari dua wawancara tersebut, dapat dianalisis bahwa bekerja sebagai YouTuber sebenarnya bukanlah ide yang buruk. Kedua narasumber menyebutkan penghasilan bulanan jauh di atas UMR, namun mereka tetap sangat fleksibel dalam waktu kerja. Menurut mereka, menjadi YouTuber sebagai pekerjaan juga stabil, asalkan mereka memiliki keterampilan yang diperlukan. Walaupun kedua narasumber mengalami burnout, namun selama mereka tidak pernah menyerah, mereka akan berkembang menjadi sebagai YouTuber. Perbedaan kedua narasumber terletak pada niat mereka. Narasumber A sudah kehilangan passionnya terhadap YouTube, tetapi narasumber E tetap berasyik ber-YouTube. Pengalaman kontras ini mungkin terjadi karena waktu istirahat. Narasumber E istirahat selama berbulan-bulan, sedangkan narasumber B istirahat hanya beberapa hari. Selain data wawancara, penelitian Karyam ini juga merupakan data sekunder yang berasal dari jurnal. Menurut jurnal pendidikan oleh Fauzia yang berjudul Analisis Faktor Minat Pengguna Menjadikan YouTube sebagai Sumber Penghasilan, content creator adalah seseorang yang menciptakan konten yang informatif, menghibur, dan menginspirasi untuk menarik perhatian audiens mereka, dan disebarkan melalui platform digital seperti YouTube, Instagram, dan antara lain. Pada dasarnya, content creator harus melakukan banyak hal untuk membuat konten yang berkualitas, seperti merencanakan tema, menulis, atau mengedit. Mengenai bagaimana YouTuber mendapatkan uang, YouTube menerapkan sistem YouTube Partner Program. Untuk bisa diterima di program tersebut, kreator harus memiliki kriteria 1.000 subscribers dan 4.000 jam waktu tonton. Dengan menjadi bagian dari program ini, para YouTuber akan memiliki akses ke Google AdSense. AdSense adalah program yang dibuat oleh Google yang memungkinkan orang bekerja sama untuk menerbitkan iklan di internet. AdSense memberikan seorang kemampuan untuk memasang iklan di halaman YouTube. Google AdSense membantu pemilik situs web atau blog mendapatkan uang dari konten online mereka dengan mencocokkan iklan teks dan gambar dengan situs pemirsa. Sistem pay per click atau bayar per click Pay per click menghasilkan uang dari pembagian keuntungan dari setiap iklan yang diklik oleh pengunjung situs web. Penghasilan YouTuber akan masuk ke dashboard AdSense setiap bulan, dan proses pencairan adalah tanggal 1 tiap bulan. Apabila saldo mencapai minimal $100 atau 1,5 juta rupiah. Beginilah cara YouTuber menghasilkan uang. Tergantung kontennya, mereka akan mendapatkan pemirsa dari berbagai demografi dan lokasi, yang mungkin memengaruhi iklan serta nilai iklannya. Data selanjutnya didapatkan dari jurnal yang berjudul Content Creator Mengubah Passion Menjadi Cuan. Banyak content creator telah membangun karir yang sukses dan mendapatkan pendapatan yang besar. Beberapa tokoh yang terkenal antaranya adalah PewDiePie, MrBeast, Deddy Corbuzier, dan Ria Ricis. Untuk memahami kesuksesan para YouTuber ini, Deddy Corbuzier bisa dijadikan contoh. Deddy Corbuzier adalah YouTuber yang terkenal dengan konten tentang siniar atau podcast. Dia memiliki saluran YouTube yang populer di mana dia berbagi pengalaman dan pengetahuannya tentang audiensnya. Dia mendapat sekitar 1 juta penayangan setiap bulan, yang memberikannya lebih dari Rp9 sebulan hanya dari iklan saja. Dari sponsorship dan kesepakatannya dengan perusahaan, dia juga bisa dengan mudah menghasilkan ratusan juta lagi. Meski menjadi YouTuber terdengar mudah, namun sebenarnya membutuhkan banyak ilmu. Untuk menjadi seorang YouTuber yang sukses, beberapa keterampilan dibutuhkan seperti menulis yang baik, ide kreatif, keahlian dalam pengeditan, foto dan video, pengetahuan tentang strategi pemasaran digital, dan kemampuan beradaptasi dengan tren. Dengan memahami bahwa algoritma YouTube dapat dipelajari, maka orang dapat menggunakannya untuk keuntungan sendiri. Sistem browsing YouTube didasarkan pada persen klik video, durasi tontonan, dan keterlibatan pemirsa seperti jumlah like dan komentar. Selama jumlah kriteria tersebut tetap tinggi, maka dijamin videonya akan direkomendasikan. Berdasarkan data primer yang diperoleh melalui wawancara dan juga data sekunder yang ditemukan,
saya dapat mengambil kesimpulan bahwa pekerjaan sebagai YouTuber bisa menjadi sumber penghasilan yang baik, apalagi di Indonesia. Dengan banyaknya contoh YouTuber terkenal yang kaya raya, terlihat bahwa YouTuber bisa menghasilkan banyak uang. Menjadi YouTuber adalah peluang bisnis bagus yang sangat fleksibel, dan keterampilan berharga yang dapat dikuasai. Menjadi YouTuber adalah pekerjaan yang stabil, asalkan mahir dalam mengedit dan memahami sistem YouTube. Siapapun bisa memiliki pola pikir yang keterampilan, dapat berhasil menjadi YouTuber. Berdasarkan hasil penelitian mengenai pekerjaan sebagai YouTuber sebagai sumber penghasilan di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa YouTuber sebagai pekerjaan bukanlah ide yang buruk. Pekerjaan YouTuber adalah bisnis yang tidak membutuhkan modal untuk memulai, dan hanya membutuhkan waktu dan keterampilan yang dapat dipelajari. Dengan adanya sistem AdSense dan YouTube Partner Program oleh Google, YouTube telah menjadi media yang dapat digunakan oleh siapa saja. Karena Google telah menyediakan semua hal yang diperlukan untuk membuat dan menghasilkan uang dari YouTube, menjadi YouTuber itu adalah investasi yang mudah dan baik. Pekerjaan sebagai YouTuber bisa menjadi sumber penghasilan yang baik, apalagi di Indonesia. Dapat dilihat ada banyak keuntungan menjadi seorang YouTuber dibandingkan pekerjaan bisnis, seperti kebebasan berkreasi, fleksibilitas, dan permulaannya yang mudah. Dengan banyaknya contoh YouTuber yang menjadi sukses, ini bukti bahwa banyak YouTuber adalah pekerjaan yang bisa dilakukan secara serius oleh banyak orang. Hipotesis awal saya adalah kreasi konten di YouTube adalah sumber penghasilan yang layak di dunia kerja. Berdasarkan analisis saya melalui penelitian akademis dan wawancara dengan para YouTuber, bisa dikatakan bahwa YouTube bisa menjadi sumber penghasilan yang layak dan dapat sesuatu yang dieksplorasi lebih banyak orang sebagai ide bisnis. Setelah memperhatikan hasil penelitian yang menyatakan bahwa pekerjaan sebagai YouTuber untuk sumber penghasilan yang baik di Indonesia, berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan. Sebaiknya orang-orang melihat YouTube bukan sebagai sesuatu sederhana seperti untuk bersenang-senang, tapi sebuah peluang bisnis yang dapat dimanfaatkan. Hal ini adalah rencana bisnis aktual yang dapat menghasilkan pendapatan berlipat ganda di atas rupa rata-rata jika dilakukan dengan benar. Orang-orang yang bercita-cita menjadi YouTuber harus mempelajari secara intensif cara mengedit, cara membuat video, cara menjadi konsisten, dan yang terpenting, algoritma YouTube. Dengan memahami aspek-aspek YouTube ini, siapapun bisa sukses sebagai YouTuber. Saya menyarankan peneliti selanjutnya untuk menggunakan metode penelitian wawancara. Wawancara adalah sumber informasi paling kredibel untuk mengetahui tentang para YouTuber, bahkan lebih dari jurnal atau situs ilmiah. Saya juga menyarankan untuk mengambil informasi dari YouTuber lain, tentang hal-hal seperti penghasilan atau pembuatan konten. Karena menurut saya tidak ada sarjana yang tahu lebih banyak daripada seorang YouTuber sendiri. Dengan bertanya langsung kepada YouTuber atau menjadi salah satunya, mengetahui tentang YouTube bisa jauh lebih efisien dan berwawasan luas. Demikian presentasi yang saya sampaikan mengenai pekerjaan sebagai YouTuber sebagai sumber penghasilan di Indonesia. Terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu panelis yang mendengarkan presentasi ini. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Caleb untuk presentasinya yang sudah berjalan dengan lancar ya tentang YouTube. Baik, kita akan masuk ke sesi diskusi. Caleb sudah siap? Ya. Ya, siap ya. Dan sepertinya Mr. Siapakah yang akan berdiskusi terlebih dahulu? Mr. Anthony. Silakan Mr. Anthony. Saya berikan waktunya kurang lebih 10 menit berdiskusi dengan Caleb. Oke, terima kasih Bu Putri. Oke, Caleb selamat ya. Ini presentasinya baik sekali. Saya suka banget sama slides-nya ini. Ya, ini keren banget. Template-nya keren banget. Boleh di-share ya nanti ya template-nya. Ya. Oke, ini Caleb mengambil topik yang menarik ya, pekerjaan sebagai YouTuber sebagai sumber penghasilan di Indonesia. Kalau Caleb sendiri apa punya channel YouTube? Ya, saya sudah membuat, terima kasih untuk pertanyaannya. Sejak kecil saya juga udah membuat beberapa channel YouTube dan sekarang masih melakukan YouTube. Nama channelnya apa, Caleb? Sayangnya saya tidak nyaman untuk memberitahukan informasi tersebut. Oke, nggak apa-apa. Iya, di belakang layar nanti ya. Oke, mungkin pertanyaan pertama adalah, ini Caleb untuk data primernya ambil dari wawancara ya, wawancara YouTuber. Tapi YouTubernya itu ya abroad ya, dari luar negeri ya. Ya. Kenapa nggak pilih YouTuber Indonesia?
Terima kasih atas pertanyaannya. Alasan saya milih YouTuber luar negeri itu memang karena teman YouTuber saya itu memang semuanya pada orang asing. Jadi, tapi juga bisa dikatakan kalau orang Australia dapat menghasilkan uang. Tidak berarti orang Indonesia bisa menghasilkan uang dengan audiens Australia. Jadi, jika seorang YouTuber punya audiens Amerika, artinya mereka juga dapat penghasilan dari iklan Amerika. Jadi mereka juga bisa mendapatkan iklan dari negeri apapun. Oke, nah ini menarik sih karena Caleb itu membawa topik dan sampai kepada kesimpulan kalau YouTuber itu bisa menjadi sumber penghasilan yang stabil ya. It's open for everybody juga, semua orang bisa ikut andil lah, punya kesempatan yang sama. Cuman kita juga tahu kalau di Indonesia itu nama-nama YouTuber yang monetisasinya udah tinggi gitu, itu bisa dihitung jari kan. Cuman siapa ya, Deddy Corbuzier, mungkin Vindes, itu juga tidak apa ya, YouTuber memang streamline utama untuk pendapatannya. Cuman mereka juga ambil dari merchandise, sponsorship, jadi kompetisinya tinggi sekali gitu. Nah setelah mengetahui fakta tersebut, apakah Caleb tetap pada pendirian kalau YouTuber ini pekerjaan yang menjanjikan kok kita semua bisa masuk ke situ gitu? Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya tidak, walaupun juga Anda orang Indonesia, tidak berarti Anda bisa harus membuat konten Indonesia. Jadi walaupun bisa dilihat bahwa konten creator Indonesia hanya kayak beberapa puluhan, bisa dikatakan bahwa YouTuber itu tidak terbatas oleh asal mereka. Jadi mereka bisa membuat konten untuk di negeri terserah mereka kan. Jadi untuk menurut saya tidak ada kompetisi untuk seorang YouTuber. Oke, masuk akal sih. Jadi mungkin kita boleh dari Indonesia, tapi kita bikin konten untuk audiens dari luar negeri gitu ya. Ya. Oke, nah tapi masih tentang ini nih, masih tentang kompetisi. Karena saya sering lihat nih udah banyak artikel, blog, dan video YouTube sendiri yang membuka rahasia-rahasia video YouTube yang baik gitu. Jadi kayak cara hooking yang baik, durasi yang pas, terus storyboardnya harus gimana. Nah itu kan secara tidak langsung itu kan leveling the playing field kan. Jadi semua orang tahu caranya gitu. Nah itu kan secara nggak langsung kembali lagi itu membuka pintu kompetisi gitu. Nah gimana pendapat Caleb? Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya jurnal atau artikel di Google yang mengatakan bahwa mereka udah cari rahasia untuk membuat konten yang baik, itu menurut saya itu tidak terlalu akurat, karena menurut saya itu memang jika ada orang yang membuat jurnal di Google, menurut saya itu mungkin dia hanya lihat contoh dari YouTuber lain, tapi menurut saya seorang YouTuber sendiri yang udah berpengalaman tidak akan membuat jurnal. Jadi menurut saya informasi dari jurnal tersebut mungkin hanya sangat umum dan tidak spesifik, dan untuk menjadi YouTuber yang sukses harus belajar sendiri untuk beberapa tahun dan akhirnya bisa menjadikan YouTuber yang sukses. Oke, bagus jawabannya, saya setuju sih. Jadi tidak ada formulanya ya, nggak ada rumusnya gitu. Gimana caranya jadi YouTuber yang sukses? Ya. Tuh, saya setuju. Oke, berikutnya kembali lagi ini kan kita sebagai content creator nih, misalnya kita mulai dengan swadaya gitu ya, mandiri ya. Jadi pakai HP sendiri, pakai tripod, ya kita rekam sendiri, terus lama-lama channelnya naik. Berarti kan tuntutan kita untuk konsisten upload itu kan makin berat ya. Jadi lama-lama kan kita harus hire tim, hire videographer, hire scriptwriter. Itu kan berarti kita akan masuk ke ranah bisnis tuh. Cost dan benefitnya harus dibandingkan nih. Nah, apakah Caleb sempat melakukan research? Ada nggak YouTuber yang udah masuk ke ranah bisnis, udah hire, udah punya tim segala macam, tapi rugi nih ternyata? Terima kasih atas pertanyaannya. Dari pengetahuan saya, tidak ada YouTuber yang rugi kalau mereka udah punya tim sendiri. Mungkin ada sih, tapi ya dari pengetahuan saya tidak ada. Tapi seperti di contoh saya di bab 3 ada MrBeast. MrBeast itu udah YouTuber yang menggunakan tim para editor dan para yang video. Terus dia juga YouTuber terbesar di dunia. Jadi bisa dikatakan bahwa kalau Anda sudah tersukses itu dan udah punya tim, maka artinya Anda memang udah sangat nyaman dalam posisi YouTuber.
Oke, itu kabar baik sih. Karena adik saya juga tim itu, tim ada YouTuber lah pokoknya. Dia ikut tim di situ, videographer. Jadi ya puji Tuhan ya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih. Menurut Caleb tren apa ya, tren penonton atau audiens makin kesini tuh makin gimana? Karena kalau sekarang kayaknya YouTube yang videonya durasinya panjang itu penontonnya sedikit ya, kecuali kalau kontennya sangat unik gitu. Orang-orang kan lebih cenderung ke YouTube Shorts, TikTok yang cepat bisa di-scroll gitu. Nah, apakah kedepannya akan semakin pendek atau gimana menurut Caleb? Terima kasih atas pertanyaannya. Dari pengetahuan saya, kita tidak terbatas oleh kayak tren YouTube Shorts atau TikTok, karena YouTube memang sebenarnya itu tempat untuk membagi video panjang kan, video yang durasi panjang. Jadi menurut saya, walaupun juga kalau Anda ingin mengikuti tren untuk membuat YouTube Shorts atau TikTok, ya sok aja. Tapi menurut saya tidak terbatas oleh video panjang, karena memang YouTube tempat situs web untuk video panjang. Baik, terima kasih. Terima kasih Mr. Anthony untuk diskusinya bersama Caleb. Sekarang kita lanjut ke panelis berikutnya yaitu Mr. Evan. Silakan berdiskusi dengan Caleb. Baik, terima kasih Bu Putri. Selamat buat Caleb sudah melakukan presentasi yang sangat baik. Dan saya setuju dengan Mr. Anthony, sangat baik salindianya, saya sangat suka. Dan saya juga sangat suka topiknya karena topik yang memang relevan sekali dengan generasi Z ya, terutama yang lagi banyak merintis karir di bidang social media. Saya punya beberapa pertanyaan. Yang pertama, yang paling dasar dulu adalah apakah Caleb mengendorse, mempromosikan pekerjaan sebagai YouTube kepada teman-teman yang satu generasi, jadi generasi Z, apakah Caleb akan mempromosikan gitu? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya lebih tidak promosi, tapi lebih ke memberitahukan bahwa ada peluang bisnis yang banyak orang tidak tahu. Jadi mereka kan pada zaman ini banyak orang melakukan, mereka pikir kayak YouTube, mereka pikir kayak pekerjaan harus dilakukan di kantor atau di gedung atau apa kan. Tapi saya ingin membuat banyak orang lebih toleran kepada ide di mana YouTube atau sosial media bisa menjadikan sumber penghasilan di Indonesia juga. Oke, thank you, bagus jawabannya. Kemudian saya mau bertanya mengenai jumlah keberhasilan. Apakah Caleb pernah mencari tahu mengenai success rate, angka sukses, angka keberhasilan dari seorang YouTuber atau sebuah YouTube channel mendapatkan kesempatan untuk bisa dimonetisasi atau bahkan mungkin bisa mendapatkan pekerjaan, menjadikan itu sebagai pekerjaan sehingga dapat memiliki kelayakan hidup gitu. Pernah nggak melihat datanya berapa banyak? Terima kasih atas pertanyaannya. Dari pengetahuan saya tidak ada persentase gitu, tapi lebih kepada jika Anda orang yang sudah mahir dalam YouTube, sudah punya keterampilan yang cukup, maka tiap kali Anda membuat video, tiap kali Anda membuat channel baru, sudah pasti itu channelnya akan dimonetisasikan karena Anda sudah punya skill yang diperlukan untuk membuat channel yang sukses. Oke. Nah ini kan kita karya ilmiah ya. Karya ilmiah kan setahu saya sih kalau dari struktur yang saya dapat mengenai dari karya ilmiah ini harus ada yang namanya hipotesa nih. Nah, Caleb hipotesanya apa ya buat karya ilmiah ini? Terima kasih atas pertanyaannya. Hipotesis saya bahwa YouTuber sebagai pekerjaan bisa menjadikan sumber penghasilan, mirip seperti judulnya. Oke. Sorry mau nanya kalau gitu. Ini kenapa hipotesanya memang tidak ditulis di karya ilmiahnya? Soalnya saya cari-cari nggak ketemu nih atau saya yang miss ya? Oh ada. Sorry saya yang miss. Jadi dari hasilnya hipotesanya terjawab gitu. Apa jawaban dari hipotesanya? Dari data yang saya mengumpulkan dan dari wawancara saya bisa mengkonklusikan bahwa YouTuber memang bisa menjadikan sumber penghasilan yang stabil dan layak. Oke. Nah, berarti kan data yang diambil data primer, data sekunder. Data primernya ini kan ada 2 wawancara, betul? Ya. Mungkin boleh tolong ditampilkan slide wawancaranya.
Oke. Nah, boleh nih. Sorry, boleh yang tadi kamu ke slide berikutnya. Satu lagi. Nah, yang ini. Boleh mungkin tolong dijelaskan sekali lagi mengenai hasil wawancaranya nih. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk menjelaskan ini artinya menjadi YouTuber bisa menghasilkan banyak uang dan bisa dijadikan stabil dan juga fleksibel dalam waktu kerja. Artinya mereka bisa beristirahat sama yang mereka ingin. Tapi juga ada hal negatif tentang YouTube, yaitu mereka bisa mengalami burnout karena memang tidak ada dalam bisnis YouTube tidak ada bos kan, Anda bos sendiri. Jadi artinya yang memotivasikan sendiri itu Anda sendiri. Baik, kalau hanya dari hasil wawancara saja, bisa nggak Caleb menjawab hipotesa yang hanya dari sini ya, menjawab hipotesa yang tadi dibuat? Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya mungkin hasil wawancara bisa menjawab hipotesis, namun di data sekunder yang dari data dan jurnal itu lebih menjelaskan bagaimana YouTuber bisa menghasilkan uang seperti dari AdSense, dari sistem-sistem yang diterapkan oleh YouTube. Jadi menurut saya ini hanya lebih ke narasumber yang terpercaya dan data sekundernya lebih untuk cara YouTuber bisa menghasilkan uang. Oke, tapi berarti kalau misalkan hanya dari sini saja nih bisa menjawab, bisa apa jawabannya kalau dari hasil wawancara ini? Hipotesanya jawabannya apa? Hasil dari untuk menjawab hipotesis bisa dikatakan bahwa memang YouTube itu menghasilkan banyak uang kan. Menurut saya memang data sekunder itu hanya untuk mengatakan bahwa ada caranya, itu lewat AdSense, lewat YouTube Partner Program. Jadi ini lebih ke alasan utama untuk mengapa YouTuber bisa menjadi sumber penghasilan yang layak. Dan ini mereka dua adalah alasannya, itu dua narasumber yang memang sukses. Oke, aku coba lagi ya. Hipotesa kamu kan kreasi konten YouTube bisa sebagai sumber penghasilan yang layak di dunia kerja, betul? Sorry, kreasi konten di YouTube bisa menjadi sumber penghasilan yang layak di dunia kerja. Itu kan hipotesa kamu ya kan? Nah, jadi kalau hanya dari sini saja, bisa atau tidak dijawab hipotesanya? Bisa, tadi kan jawabnya bisa. Bisa, jadi, tapi hanya kayak setengahnya gitu. Setengahnya, it's okay, nggak apa-apa, setengahnya pun nggak apa-apa. Cuma dari ini aja, menurut kamu, kalau cuma dari ini aja ya, cuma dari wawancara saja, bisakah konten YouTube menjadi sumber penghasilan yang layak di dunia kerja? Berdasarkan hasil wawancara, karena dua YouTuber tersebut mengatakan bahwa mereka sudah memiliki keterampilan yang berarti mereka bisa membuat channel baru, dan bahkan jika channel pertama mereka udah gagal setelah beberapa tahun, mereka bisa membuat channel baru dan itu juga sukses, maka bisa dikatakan bahwa YouTuber itu adalah keterampilan yang bisa dipelajari dan bisa menjadi sumber penghasilan seseorang. Oke. Nah, pertanyaan saya berikutnya gini, kenapa kamu hanya mengambil 2 orang YouTuber, kemudian kamu memaparkan presentasi kamu positif dan negatif gitu. Kenapa kamu tidak misalkan memilih YouTubers yang sampelnya lebih banyak, kemudian memiliki chart atau diagram untuk kemudian membandingkan berapa banyak yang positif, berapa yang negatif. Karena kalau begini kan jadi sepertinya 50% di mana satu sisi dia ada positifnya, di satu sisi dia ada negatifnya. Tetapi kemudian kita jadi terbagi nih 50-50 gitu. Sulit untuk kita hanya dari sini saja untuk bisa mengambil kesimpulan untuk menjawab hipotesis gitu. Jadi kenapa cuma 2 gitu? Terima kasih atas pertanyaannya. Alasan saya milih 2 narasumber itu memang karena YouTuber itu susah dikontakkan. Tapi sebenarnya saya bisa kontak 10 YouTuber mungkin, tapi memang aneh kalau saya coba kontak mereka untuk wawancara apa gitu. Terus saya juga malu kan. Oke, nggak apa-apa. Jadi memang masalah resource ya, masalah sumber dayanya mungkin kurang banyak. Nggak apa-apa, it's okay, good. Kemudian pertanyaan saya berikutnya adalah rata-rata berapa lama seorang YouTuber dari membuat sebuah
channel sampai dia bisa dimonetisasi, berapa lama kira-kira waktunya? Rata-rata. Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya tidak ada waktu rata-rata untuk berapa lama YouTuber bisa lakukan YouTube sehingga mereka sukses. Tapi dari pengalaman saya, 3 tahun, 2 tahun. Tapi jika Anda memang pinter dalam YouTube, udah punya talentanya, bisa mungkin dalam pertama kali udah langsung sukses. Atau jika Anda beruntung. Oke, berarti kalau gitu saya akan kembali ke pengalaman Caleb pribadi lah ya, karena kan tadi jawabnya pengalaman pribadi. Kalau dari Caleb sendiri berapa lama butuh waktu untuk sampai dimonetisasi? Berarti 1.000 subscriber, 10.000 subscriber, berapa banyak? 1.000 subscribers 1.000 ya, dan 1.000 4.000 lah. jam waktu tonton. Ya. Oh iya, oke. Jadi berapa lama untuk sampai bisa ke monetisasi? Channel pertama saya tidak tujuannya tidak untuk membuat uang. Terus saya membuat channel baru, terus kayaknya dalam beberapa bulan, Beberapa bulan. 4 bulan. 4 bulan dimonetisasi. Nggak ingat sih, tapi ya sekitar berbulan-bulan. Oke, beberapa bulan berarti nggak nyampe 1 tahun ya. Ya. Kalau gitu menurut Caleb berapa lama durasi video YouTube yang ideal untuk diupload untuk bisa menarik perhatian viewers? Menurut saya tidak ada durasi video yang tentu karena memang tergantung tipe kontennya, tergantung topiknya. Jadi kalau memang tujuan Anda untuk membuat konten shorts atau TikTok gitu, tinggal membuat video yang pendek kan supaya audiensnya tidak merasakan membosankan. Tapi jika Anda memang ingin membuat konten yang lama seperti ya kayak tentang dokumentasi gitu kan, selama di atas 8 menit, karena 8 menit itu batas untuk mendapatkan iklan, taruh 3 iklan dalam video gitu. Oh jadi jika di bawah 8 menit AdSense nggak bisa? Gitu. Bisa, tapi ada kayak sistem di YouTube bahwa jika di atas 8 menit, nanti Anda boleh menaruhkan lebih dari 3 iklan. Secara manual, tapi jika di bawah 8 menit, YouTube akan taruh iklannya secara otomatis. Ya. Oke, baik. Kemudian pertanyaan terakhir saya deh ini. Ini di tahun 2024 ini saya melihat banyak sekali YouTubers yang rencananya akan pensiun nih. Bahkan sebelum-sebelumnya udah banyak yang pensiun. Contohnya yang terbaru yang paling besar tuh MadPat. MadPat baru pensiun. Kemudian yang kita tahu Jenna Marbles juga pensiun. Yang pensiun lagi kayak siapa lagi? Ray William Johnson sempat pensiun, sekarang balik lagi. Ryan Higa setengah pensiun, dia nggak aktif lagi di channel utamanya dia. Nah, menurut Caleb, kenapa nih banyak YouTubers yang OG yang udah bikin video YouTube sudah bahkan sudah belasan tahun, kemudian akhirnya quit padahal mereka sudah punya subscriber begitu banyak, uang juga banyak sekali gitu. Kenapa mereka quit? Terima kasih atas pertanyaannya. Alasan menurut saya alasan mereka sudah quit YouTube dan sudah pensiun itu karena mereka sudah melakukan YouTube untuk belasan tahun kan, katakan Anda. Jadi mereka mungkin merasakan bosan dalam YouTube dan juga mereka juga mungkin sudah menghasilkan uang cukup untuk pensiun juga bahkan untuk beberapa tahun kemudian. Karena mungkin jika Anda sudah pensiun dari YouTube artinya mungkin Anda punya uang puluhan juta dolar mungkin dari YouTube. Jadi memang tidak salah untuk pensiun. Oke, jadi maksudnya karena YouTube udah terlalu besar jadi ada financial freedom makanya berhenti. Oke, baik, terima kasih buat jawabannya, dari saya cukup. Cukup, terima kasih Mr. Evan untuk tanya jawabnya. Apakah dari teman-teman Caleb mau bertanya? Oke, Caleb, tadi kamu bilang bahwa kamu tidak mempromosikan pekerjaan YouTuber kepada teman-teman kamu di angkatan kamu atau generasi Z. Kamu hanya menginformasikan. Ya. Oke, itu generasi Z yang sedang sekolah. Bagaimana dengan generasi guru-guru kamu? Guru-guru kamu kan punya pekerjaan. Kemudian kamu kira-kira mempromosikan atau tidak? Contohnya ke saya, Bu Putri resign saja dari guru. Gitu. Jadi seorang YouTuber ini menjanjikan, sudah terbukti nih berdasarkan penelitian saya. Bagaimana menurut kamu? Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya YouTube sebagai pekerjaan tidak terbatas oleh umur, jadi bahkan guru boleh menjadi YouTuber. Tapi menurut saya tidak
menurut saya jika Anda masih pemula dalam YouTube, saya saran untuk membuat YouTube sebagai hobi, sebagai sesuatu yang dipelajari dan sehingga Anda punya keterampilan yang dibutuhkan. Dan jika memang Anda sudah tentu bahwa YouTube bisa menjadikan sumber penghasilan yang utama, itu boleh dilihat. Jadi berpikir dulu sebelum keluar ya. 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 Kemudian misalnya akhirnya sesuai dengan saran kamu, sambil saya bekerja menjadi guru, sambil saya belajar menjadi seorang konten kreator di YouTube. Kemudian belajar sampai akhirnya saya punya konten-konten, mulai tumbuhlah pelanggan-pelanggan, kemudian banyak viewersnya. Kemudian atau tidak terlalu tumbuh dengan pesat lah, masih merintis dan belum monetisasi. Karena topik atau konten saya itu seputar pendidikan dan ternyata tidak banyak penontonnya. Menurut kamu bagaimana? Saya harus seperti apa? Karena yang saya buat misalnya konten-konten pendidikan, pengajaran, mungkin Mr. Anthony juga punya pengalaman seperti itu, tapi penontonnya sedikit. Kira-kira alasannya kenapa ya, Caleb? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya itu antara memang kontennya tidak diedit dengan baik atau memang temanya memang gak baik, atau mungkin memang tema pendidikan itu memang topik yang tidak relevan dalam zaman ini. Jadi menurut saya antara ganti topik, ganti temanya, atau memang membuat konten Anda lebih bagus. Memang saya bukan video editor ya, jadi mungkin kualitas video saya jelek. Kalau begitu, video seperti apa yang akan mendatangkan viewers yang tinggi? Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya pertanyaan tersebut tidak dapat dijawabkan dengan jawaban spesifik. Jadi saran saya adalah untuk pilih topik yang Anda ingin membuat video tentang. Terus topik tersebut buatlah konten yang terbaik dalam topik tersebut. Jadi dibandingkan YouTuber lain dalam topik tersebut, Anda yang paling terbaik. Jadi dengan perbedaan tersebut nanti Anda bisa sukses dalam topik tersebut. Oke. Kamu tahu siapa konten kreator di Indonesia yang topik pendidikan kemudian channelnya laku? Kamu tahu tidak? Kayaknya si Mr. Kim itu punya channel kayaknya. Subscribernya sudah banyak. Ratusan ribu kayaknya. Sudah menghasilkan. Ya. Sudah banyak penghasilannya. Ya, nggak tahu. Kenapa kamu tidak wawancara Mr. Kim? Karena dia tidak, dari pengetahuan saya dia tidak yang miliki miliki channelnya, tapi dia yang kayak bagian dari grup yang membuat channelnya. Oh, tim. Ya kayak tim. Ya. Apakah kamu setuju dengan pernyataan banyak orang atau masyarakat di Indonesia lebih suka dengan konten kontroversial dibandingkan konten seputar pendidikan? Menurut saya kurang tahu, tapi jika kontroversi memang yang mendorongkan pemirsa yang views di YouTube, Anda boleh coba ganti konten ke kontroversi jika Anda mau. Terima kasih sarannya, Caleb. Tapi saya di sini sajalah mengurus karya ilmiah ya. Oke, terima kasih Caleb. Saya rasa cukup. Berikan tepuk tangan untuk Caleb ya. Ada jeda waktu kita ini sampai 11.15. Kita akan mulai lagi 11.20. Feli akan siap-siap. Caleb, kita akan foto bersama. Mr. Evan, Mr. Anthony, silakan maju ke depan untuk foto bersama.